Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maksud dan tujuan daripada iblis atau Lucifer, dia ingin mendirikan kerajaan sendiri, kekuasaan sendiri, membangun kekayaan dan kekuatan, kehebatan sendiri. Makanya dia ingin merampok, mau menguasai, mengendalikan, mengambil alih total semua kuasa yang dimiliki oleh Allah. Maka Tuhan berkata dalam Matius pasal 12 ayat 26, demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana kan kerajaan dapat bertahan? Artinya Bapak Ibu, iblis mengusir sesama iblis. Jadi sebenarnya iblis itu pun Bapak Ibu, tidak ada di antara mereka sifat akur, sikap, sifat untuk saling tolong menolong, enggak. Dari awalnya mereka itu sebenarnya sudah punya niat untuk saling apa? Berperang sesama mereka. Menghabisi sesama mereka, menyingkirkan sesama mereka. Karena mereka berlomba-lomba ingin membangun kerajaan sendiri, otoritas sendiri, kehebatan sendiri. Persaingan yang brutal itu sangat begitu biasa di dalam dunia kerajaan iblis. Jadi jangan kita menganggap bahwa iblis itu selalu bisa berkolaborasi. Iya, tapi sisi lain mereka juga ada persaingan, ada kompetisi kok. Jadi manusia-manusia di dunia yang belum bertobat, Bapak Ibu, mereka berlomba-lomba untuk saling apa? Mempengaruhi bahkan untuk saling apa? Tarik menarik tuh terhadap penguasaan terhadap secara iblis itu. Karena begini Bapak Ibu, bukan hanya satu malaikat saja yang jatuh dalam dosa yang menjadi iblis ya. Maka saya pakai kata sekelompok tadi Bapak Ibu. Berarti lebih dari satu kan? Lebih dari satu kan? Malaikat-malaikat itu yang menjadi berdosa dan akhirnya menjadi iblis. Ada banyak, maka saya pakai kata sekelompok. Maka untuk itulah karena begitu banyaknya mereka juga yang ikut-ikutan gitu ya. Akhirnya mereka juga berperang sesama mereka, bersaing di antara sama mereka. Dan seringkali manusia ini menjadi korban mereka aja sebenarnya. Di sisi lain, walaupun sisi lain kita bertanggung jawab dengan dosa yang kita lakukan. Bahkan setan-setan atau iblis pun mempunyai pemimpin. Bahkan iblis itu pun juga mempunyai malaikat-malaikatnya. Artinya apa? Pengikut-pengikutnya. Jadi sistem ya organisasi malaikat yang kita singgung tadi di antara para malaikat itu juga ada dibangun oleh iblis itu sendiri di antara para mereka. Maka mengenal istilahnya di sini. Iblis mempunyai malaikat-malaikatnya juga. Matius pasal 12 ayat 24. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Ini kan peristiwa seseorang kerasukan setan. Dan rupanya setan yang sama bersaing untuk menguasai orang ini. Kan gitu. Berapa sih jumlah daripada setan atau iblis itu? Sama, tidak dapat kita hitung Bapak Ibu. Markus 5 ayat 6 sampai 9 menjelaskan itu dan juga Lukas 8 ayat 30. Kita ambil contoh Lukas pasal 8 ayat 30. Dan Yesus bertanya kepada mereka kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya Legion. Ini konteksnya waktu Yesus berhadapan dengan seorang yang kerasukan di Pulau Gerasa. Ini konteksnya kan Bapak Ibu. Orang ini sudah berminggu-minggu tinggal di kuburan, ya makan tanah, maka seringkali dia membentur-benturkan kepala, badannya ke setiap batu yang ada di sekitar dia. Bahkan orang ini sudah berkali-kali dipasung, dipasung itu Bapak dikatkan tangan dan kakinya, tapi selalu bisa dilepaskan. Kenapa? Karena setan, iblis yang menguasai si anak muda ini, legion. Kita tahu Bapak Ibu, satu legion terdiri dari 6.000 setan. Oke, okay. Jadi banyaknya setan yang menguasai si anak muda inilah yang menyebabkan dia sulit dan sukar
terlepas dan terbebas dari jerat perbudakan daripada iblis itu sendiri. Dan juga tidak ada satu orang pun yang bisa membebaskan dia dari jurat penguasaan penjajahan dari iblis yang menguasai dia karena begitu banyak kecuali waktu Tuhan Yesus datang. Kok bisa Yesus melepaskan anak ini? Karena malaikat, ya karena iblis tahu kuasa Yesus lebih besar daripada kuasa yang mereka punya. Maka waktu itu Bapak Ibu, para iblis itu berkata kepada Yesus, Yesus, engkau mau apakan kami? Maka mereka berkata, Yesus pindahkanlah kami ke babi-babi itu. Mereka pikir dengan dipindahkan Yesus ke babi-babi itu, maka mereka punya kesempatan untuk hidup. Enggak juga. Karena pada akhirnya babi-babi itu waktu sudah dipindahkan sekalipun, para iblis itu ke babi-babi itu terjun bebas. Ya, kalau orang Batak peternak babinya rugi besar. Ya, karena kenapa?